Dukungan dari penggemar di Indonesia luar biasa banget. Ini membantu memecahkan rekor penonton dan jadi faktor kunci suksesnya streaming. Perencanaan dan improvisasi jadi bagian penting dari setiap streaming. Kreator harus siap hadapi hal-hal tak terduga sambil tetap bikin penonton happy. Kreator sering banget mengalami momen tak terduga saat streaming, kayak ketemu tokoh penting. Ini nunjukin kalau setiap streaming bisa bikin kejutan seru. Streamer ini awalnya nggak nyangka bisa mengubah siaran langsungnya jadi tur global. Tur Eropa bikin dia dapat perspektif baru tentang potensi yang dimiliki. Dia berbagi pengalaman emosional saat capai 1 juta penonton live, pencapaian yang udah diimpikannya. Keren banget, kerja kerasnya terbayar. Momen saat dia melompat di atas mobil Lamborghini nunjukin keberaniannya dalam bikin konten. Ini viral dan nambah popularitasnya sebagai streamer. Proses milih momen terbaik dari siaran langsung sangat penting supaya penonton tertarik. Editor biasanya nonton siaran langsung secara real-time buat nangkep momen-momen seru. Kolaborasi antara pembuat konten bisa ciptakan momen menarik saat siaran. Meski nggak selalu merencanakan bareng, mereka saling bagi ide buat tingkatkan pengalaman streaming. Nggak bisa dipungkiri, kualitas internet saat siaran langsung itu krusial. Persiapan lokasi dan tes kecepatan internet sebelum siaran dilakukan buat pastikan streaming lancar. Rencana kegiatan di Australia mencakup surfing dan bahkan berada di dalam kandang hiu. Plus, ada rencana main AFL yang jadi olahraga favorit di sana. Proses produksi konten jadi super penting antara streaming langsung dan video teredit. Tim berdiskusi tentang format mana yang paling cocok untuk setiap momen. Hubungan dengan penggemar itu unik. Interaksi di chat seringkali ada troll dan dukungan, menciptakan ikatan kuat antara saya dan para pendukung. Trolling jadi bagian dari pengalaman live streaming, tapi streamer belajar untuk nggak terpengaruh. Mereka jadi lebih tahan terhadap komentar negatif. Interaksi langsung dengan penonton bikin live streaming jadi makin seru. Streamer bisa bangun hubungan lebih dekat dengan penggemar dibanding cara tradisional. Sponsorship dan iklan jadi sumber pendapatan utama buat streamer. Sekitar setengah dari penghasilan mereka berasal dari iklan YouTube, sisanya dari kesepakatan sponsor. Sponsorship dalam produk dan game itu beragam. Streamer sering kolaborasi dengan merek game dan produk buat menarik perhatian penonton. Menjaga identitas dan integritas saat terima tawaran bisnis itu penting. Banyak streamer milih nolak tawaran yang gak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Kizimbangan antara streaming desktop dan IRL, ITU crucial. Streamer harus atur waktu dan jenis streaming supaya tetap menarik dan nggak bikin bosan. Speed cerita tentang panggilan mendadak dari MrBeast buat berlomba, menyoroti sifat spontanitas dalam kolaborasi mereka. Karen Banget Kim? Selain MrBeast, Speed juga berbagi momen tak terduga saat dihubungi selebriti lain kayak Drake dan Neymar. Ini nunjukin interaksi dengan tokoh terkenal. Speed jelasin pengaruhnya sebagai penggemar Ronaldo, yang bikin anak muda lebih tertarik sama sepak bola di Amerika. Ini dampak sosial dari ketenaran. Pembicara merasa pandangan orang tentang dirinya sering diragukan, meskipun udah sukses global. Dia ngerasa perlu lebih dibagikan dan dihargai. Di tahun 2025, pembicara bercita-cita untuk melangkah lebih jauh dalam karir bisnisnya. Dia berkomitmen untuk tingkatkan kualitas konten dan hadirkan inovasi. Walau merasa lebih tua karena pengalaman, pembicara tetap semangat untuk berkarya dan bikin orang lain bahagia. Dia ingin capai pencapaian yang lebih tinggi.